Rantis digunakan untuk mengamankan unjuk rasa, tetapi bukan untuk mendorong membubarkan massa. Dia ditempatkan di suatu tempat tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Dia harus hadir di situ. Tapi tugasnya bukan untuk membubarkan, ya. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah pemeriksaan terkait dengan 7 anggota BRIMOB yang diduga sebagai pelaku yang melakukan penabrakan mobil rantis kepada Afwan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojek online tadi malam Kamis 28 Agustus 2025. Ada 7 orang pelaku, ada dengan inisial Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan juga Baraka J. Dan saat ini ketujuh anggota BRIMOB ini masih diperiksa di Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri. Dan nantinya saudara, tentunya Kadif Propam akan menyampaikan hasil pemeriksaan sementara hari ini, dan kita akan menunggu seperti apa nanti hasil dari pemeriksaan ketujuh anggota BRIMOB pada hari ini. Saat ini kami sudah tersambung dengan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Selamat siang Pak Susno, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella, selamat siang para pemirsa sekalian. Ya. Pak Susno, apa respon Anda terkait dengan saat ini di Propam sudah memeriksa 7 orang anggota BRIMOB yang diduga melakukan penabrakan mobil rantis ke pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Apa pendapat Anda? Pertama saya suatu penghargaan untuk Kapolri, karena Kapolri merespon cepat, ya, bahwa atas terjadinya peristiwa meninggalnya driver ojek karena tertabrak rantis Polri. Nah, yang kedua, saya juga agak menyesalkan sedikit gitu. Kenapa sampai terjadi peristiwa ini? Kan di bawah itu ada orang, yang dihadapi orang. Jadi tidak boleh kendaraan itu digunakan untuk menggusur orang gitu kan. Kalau yang berhadapan dengan orang itu adalah kelompok yang pakai tameng, jadi orang sama orang, itu pun tidak boleh melakukan kekerasan. Rantis itu bukan digunakan untuk mendorong massa, tapi rantis itu adalah untuk menyelamatkan orang, dan digunakan ada yang untuk water cannon dan sebagainya. Nah, inilah, dan juga kita harus pemeriksa harus betul-betul memeriksa gitu. Apa petunjuk yang diberikan oleh komandan lapangan atau penanggung jawab terhadap anak buah di lapangan yang melakukan pengamanan unjuk rasa. Ingat ya, ini bukan pembubaran unjuk rasa, tetapi pengamanan unjuk rasa. Mengapa unjuk rasa diamankan? Supaya unjuk rasa ini yang merupakan sarana menyampaikan pendapat dalam sebuah negara demokrasi itu dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi unjuk rasa itu bukanlah sesuatu perbuatan melanggar hukum dan bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Itulah ciri daripada negara demokrasi. Jadi aparat, siapapun juga, Polri, TNI, Satpol PP, dan sebagainya, segenap warga negara Indonesia, termasuk anggota DPR, harus merubah mindset itu bahwa negara ini sejak ada reformasi sudah menjadi negara demokrasi. Tidak bisa lagi kita bahwa unjuk rasa itu melawan pemerintah, bahwa unjuk rasa itu bertentangan dengan ini. Nggak bisa. Pemilik negeri ini adalah rakyat. Rantis itu dibeli dengan uang rakyat. Aparat itu digaji dengan uang rakyat. Kalau dia mengatakan digaji dengan hasil tambang, tambang itu milik rakyat gitu. Nah, kita harus ingat itu ya. Pak Susno, lalu kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang tidak seharusnya menggunakan rantis untuk mengamankan unjuk rasa, seharusnya rantis ini dipergunakan di mana, Bapak? Rantis digunakan untuk mengamankan unjuk rasa, tetapi bukan untuk mendorong membubarkan massa.
dia ditempatkan di suatu tempat tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Dia harus hadir di situ. Tapi tugasnya bukan untuk membubarkan, ya. Membubarkan, didorong dengan rantis, bukan. Yang untuk menjaga supaya massa tidak menabrak pagar, yang untuk menjaga agar massa tidak anarkis gitu kan, dijaga oleh pasukan yang pakai tameng itu. Rantis di mana? Rantis di belakangnya gitu. Jadi bukan untuk menggusur massa gitu. Lalu Pak Susno, ini kan hingga saat ini ada 7 anggota BRIMOB yang sudah ditangkap gitu ya, dan salah satu pelakunya adalah Kompol gitu. Apakah kemudian nantinya akan ada penambahan terduga tersangka seperti itu karena misalnya mengarahkan untuk menggunakan rantis tidak semestinya? Ya, si pemberi pemerintah. Pertama yang paling bertanggung jawab adalah penanggung jawab lapangan. Bukan sopir rantis itu. Bukan drivernya. Penanggung jawab lapangan siapa? Kemudian rencana pengamanannya seperti apa? Itu harus diperiksa. Kemudian komandan lapangannya siapa? Kemudian yang memberi perintah rantis bergerak itu siapa? Itu yang bertanggung jawab, baru nanti sampai kepada Bayangkara yang ada di dalam rantis. Kalau yang ada di dalam rantis itu dia hanya menurut perintah gitu. Lalu kalau kita lihat kan ini memang ke-7 anggota BRIMOB ini sedang diperiksa di Propam Polri. Biasanya Bapak, jika ada dugaan-dugaan melakukan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan anggota kepolisian, apa saja tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Divpropam Polri? Tahapan yang pertama, Divpropam Polri memeriksa rencana pengamanan. Kemudian siapa yang membuat rencana pengamanan itu. Kedua, Divpropam Polri memeriksa penanggung jawab keamanan. Yang ketiga, baru Divpropam Polri memeriksa siapa yang memerintahkan gerakan-gerakan itu. Gerakan pasukan itu adalah komandan kompinya atau komandan pelotonnya, termasuk gerakan dari rantis. Baru nanti terakhir memeriksa driver daripada rantis tersebut. Nah, apakah masih akan berkembang lagi yang lain? Tergantung gitu, tergantung hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaannya apa sanksinya? Sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, bisa juga sanksinya mengarah kepada kriminal, sanksi kriminal, yaitu bisa di sidang kriminal, tapi tidak meninggalkan sidang kode etik yang dilakukan, karena ini pelanggaran terhadap profesi kepolisian. Gitu. Pak Susno, apakah memang jika nanti ada yang melaporkan ke-7 anggota BRIMOB ini, apakah memang harus menunggu sidang etiknya selesai terlebih dahulu, sambil juga misalnya ada laporan-laporan pidana lainnya, Pak Susno? Tidak perlu ada laporan. Polri tahu itu. Jangan sampai Polri berdalih kita menunggu laporan. Tak perlu laporan. Karena ini bukan delik aduan. Siapapun yang menemukan, apalagi Polri yang menemukan langsung di lapangan peristiwa ini, ya tindak lanjuti. Apalagi secara organisatoris, komando tertinggi dari Polri, Bapak Kapolri sudah perintahkan. Periksa tuntas. Pendek perintahnya. Tuntas itu artinya segala aspek diperiksa, aspek pelanggaran profesi diperiksa, aspek pelanggaran disiplin, aspek pelanggaran pidana, periksa semua. Lalu apakah memang sanksi yang akan diberikan bisa berujung kepada pemecatan juga, Pak Susno? Sangat-sangat bisa, karena ini nyawa yang sudah melayang gitu. Sangat bisa, sanksi administrasi kode etik profesi bisa dipecat, dan juga sanksi pidana itu tergantung hakim yang menyidangkan. Enggak belum. Enggak, maksudnya ini. Kan ini nggak boleh jadi siap, no? Lalu Pak Susno, ini kan juga di sejumlah daerah tampaknya memang para pengemudi ojol, mungkin karena mereka merasa juga harus ada aksi solidaritas, karena ada rekan mereka yang juga kemudian menjadi korban. Apa yang harus dilakukan terutama kepolisian supaya hal-hal yang tidak akan terjadi lagi dan menekan aksi-aksi massa ini, Pak Susno? Pertama, walaupun sudah disampaikan oleh seluruh pimpinan Polri, tapi saya tidak
Salah untuk mengingatkan kepada seluruh anggota Polri, termasuk siapapun yang mengamankan di lapangan bahwa ingat, namanya bukan pembubaran, bukan penghalangan, bukan meniadakan unjuk rasa, tapi mengamankan unjuk rasa. Pengertian mengamankan itu apa? Agar apa aspirasi dari masyarakat yang mengadakan unjuk rasa itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, jadi diamankan siapa? Mereka itu diamankan, bukan dibubarkan. Nah, diamankan, dipersilakan menyampaikan aspirasinya apa, tapi dengan baik, tidak boleh anarkis. Anarkis apa tidak tergantung cara ngamankannya. Nah, bila perlu difasilitasi, misalnya ke DPR, ya anggota DPR pun harus sadar dong, mereka rame-rame datang dari berbagai penjuru itu untuk berkomunikasi kepada DPR. Betul sekali, Bapak. DPR itu wakil rakyat yang milih. Tanpa adanya ditekan-tekan diunjuk rasahi, sebelum mereka datang sudah ada DPR yang menjembatani apa yang mau disampaikan, protes apa. Protes kepada pemerintah, protes kepada aparat penegak hukum, atau protes kepada dirinya sendiri. Jangan takut, jangan malu kalau protes pada dirinya sendiri. Mengapa? Oh, karena kami joget-joget karena dapat kenaikan gaji. Wah, kami joget-joget karena dapat tunjangan perumahan, sehingga masyarakat yang menderita, yang masih kondisi kemiskinan marah gitu. Nah, udah diterima saja, dijelaskan apanya, atau langsung bereaksi. Tunjangan-tunjangan yang tidak diterima oleh rakyat ya dihapus gitu. Karena apa? Untuk membayar segala macam itu adalah uang rakyat gitu. Wow. Ini kalau kita kembali kepada ini ada gambar terkini dari Propam Polri, Pak Susno. Ini ada 7 orang anggota BRIMOB yang tampaknya sudah menggunakan baju berwarna hijau dan juga diperiksa oleh beberapa pihak dari kepolisian. Ini biasanya seperti apa, Pak Susno? Ada 7 terduga pelaku, kemudian pemeriksaannya apakah harus satu-satu, apakah bisa langsung serentak, atau seperti apa, Pak? Cara pemeriksaannya itu teknis ya, teknis dari Propam sama dengan teknis penyidikan. Kalau misalnya dipisah supaya pemeriksaannya hasilnya murni, tidak seperti didikte oleh atasannya, biasanya dipisah ya. Dipisah, Propam menggunakan beberapa pemeriksa. Nanti kalau ada yang tidak sama atau ada yang bertentangan, baru nanti dikonfrontir di antara mereka. Dan kalau sudah diberi jaket, sudah diberi apa-apa, ya kita hormatlah kepada Polri ya, terlepas daripada ada kesalahan anak buah di lapangan, tapi kita hormat kepada Polri secara organisatoris, secara pimpinan, bahwa Kapolri sudah mengambil langkah, dan Propam telah mengadakan penyidikan terhadap atau pemeriksaan terhadap orang-orang yang anggota-anggota yang terduga melanggar kode etik berada di lapangan. Kita hormati itu. Kita bantu, dan juga mudah-mudahan nanti Propam atau Polri segera menyampaikan kepada masyarakat langkah apa yang sudah diambil dan apa hasilnya dan ke depan langkahnya apa. Mengapa begitu? Karena masyarakat menunggu untuk meredam supaya unjuk rasa ini tidak bertambah besar, tidak timbul simpati, bahkan nanti timbul di kota-kota lain, di daerah-daerah lain terjadi unjuk rasa serupa. Kita memang berharap tidak meluas gitu ya, Pak Susno. Nah kan kalau kita lihat di gambar yang juga ada di Propam Polri saat ini kan ada ber-7. Apakah memang setelah pemeriksaan pertama ini 7 orang kemudian mereka akan dipisah menjadi pemeriksaan satu persatu, Bapak? Saya katakan tadi sangat tergantung dengan hasil pemeriksaan ya. Saya belum tahu apa dari yang didapat ya. Kalau misalnya ini sudah mengarah selain kepada pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, juga mengarah kepada tindakan kriminal, tentunya akan diperiksa secara satu-satu gitu, karena tanggung jawab terhadap pelanggaran kode etik dan tanggung jawab terhadap pelanggaran kriminal itu ada. Kalau kode etik itu ada tanggung jawab pimpinan, ada tanggung jawab perorangan. Demikian juga kalau sudah mengarah kepada pelanggaran pidana, nah tentunya diklasifikasi berdasarkan berat ringan daripada perbuatan yang dilakukan. Pimpinan tanggung jawabnya sekian, maka pasal yang akan dikenakan adalah ini. Yang nyupir
dia adalah di bawah perintah, maka pelanggarannya sekian. Nah, itu akan dipisah-pisah, semuanya harus diperiksa itu, perorangan berita acaranya. Mhm. Lalu kaitannya dengan nantinya jika setelah selesai diperiksa, pasti tentunya ada penetapan tersangka. Biasanya Pak, dari misalnya sekarang kan sudah diperiksa ada 7 anggota BRIMOB nih. Apakah memang ada kemungkinan ketujuhnya menjadi tersangka atau mungkin bisa berkurang atau mungkin bisa bertambah Pak Susno? Bisa berkurang dan sangat mungkin bertambah. Kenapa saya katakan sangat mungkin bertambah? Kalau untuk profesi ya, pelanggaran kode etik profesi itu nanti bisa sampai ke jalur komando, akan diperiksa Renpam namanya. Renpam itu rencana pengamanan. Bagaimana rencana pengamanan sebelum kegiatan melepas pasukan sebanyak sekian ke lapangan, itu ada rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanannya apa? Cara bertindaknya bagaimana? Apakah rencana pengamanan dan cara bertindak itu sudah disampaikan kepada pasukan yang terbawa? Apakah mereka sudah mengerti? Jadi tidak bisa pimpinan itu goyang-goyang saja di kantor atau di tempat yang tidak panas, karena dialah yang penanggung jawab utamanya. Jadi jangan hanya dibebankan kepada pimpinan yang ada di lapangan gitu. Kalau di lapangan paling AKBP atau Kompol, tapi di balik itu siapa? Berarti ada kemungkinan sangat mungkin bisa bertambah terkait dengan rantai komando tadi itu ya Pak Susno. Sangat mungkin. Lalu ini karena kita Kapolri juga sudah mengatakan akan bertindak cepat terkait dengan penyelesaian kasus ini agar lebih terang benderang dan juga melibatkan pihak eksternal supaya memang benar-benar bisa terbuka dan hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, terkait dengan itu biasanya berapa lama Pak proses pemeriksaan ini sampai nanti akhirnya akan masuk ke sidang etik? Paling lama kurun waktunya dan paling cepat biasanya berapa lama Pak? Bisa cepat kok, bisa 2 minggu sudah masuk, bisa. Dan tadi kita bagus sekali ya, tadi ada katanya Kapolri akan melibatkan pihak eksternal. Ya bagus, ya itu berarti ini menunjukkan bahwa Polri terbuka, ingin transparan. Biasanya yang dilibatkan itu siapa? Adalah dari Komnas HAM, gitu. Betul. Kemudian Komisi 3 DPR yang mengkoordinir Polri, kemudian siapa lagi? Pengawas Polri, Kompolnas, gitu. Dan mungkin pihak-pihak lain dari akademisi gitu yang diundang gitu. Itu bagus. Nah, tentang lama atau tidaknya untuk sidang kode etik itu bisa cepat. Karena itu internal Polri. Tetapi kalau sidang pelanggaran pidana itu tergantung juga. Tergantung siapa? Cepat penyidikannya, selesai pemberkasan, itu masih tergantung kepada jaksa penuntut umum. Tergantung juga kepada pengadilan kesiapannya. Tetapi penyidikannya bisa cepat. Tadi juga ada info dari jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeng yang ada di Divpropam mengatakan bahwa tadi juga sudah ada Komnas HAM yang hadir untuk melihat jalannya pemeriksaan. Biasanya kalau memang ada pihak eksternal seperti ini Pak, sejauh mana mereka bisa ikut dalam pemeriksaan? Nah, pertama tadi selain penghargaan sangat bagus, mereka memantau. Kalau Komnas HAM kan tidak mencampuri jalannya penyidikan atau jalannya pemeriksaan. Tidak boleh dia, karena dia bukanlah pemeriksa untuk kepelanggaran tentang kode etik profesi. Itu ranahnya Polri. Tetapi karena ini menyangkut suatu peristiwa di lapangan, Komnas HAM hanya mengamati sejauh mana terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apakah melanggar HAM ringan ataukah HAM berat, gitu. Lalu kalau untuk pihak eksternal yang memang ingin hadir di sana ikut memantau jalannya pemeriksaan, apakah ada misalnya hanya boleh hari ini sekian pihak atau mungkin berapa pihak yang mau hadir silakan hadir aja gitu Pak? Itu teknis yang dilakukan oleh Polri. Biasanya tidak mengganggu jalannya pemeriksaan, setelah itu akan ada semacam expose ya. Expose oleh pihak Polri atau dalam bahasa masyarakat presentasi. Polri akan mempresentasikan apa yang telah didapat dengan mengundang Kompolnas, dengan mengundang Komnas HAM, dengan mengundang Komisi 3, dengan mengundang mungkin pihak akademisi atau pihak-pihak lain dianggap perlu untuk hadir di dalam expose terhadap apa yang didapat yang menjadi perhatian nasional terhadap peristiwa di lapangan pada penanganan unjuk rasa yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Dan ini adalah visual terkini yang Anda saksikan di Biro Paminal Divpropam Polri, saudara, di mana ada 7 anggota BRIMOB yang diduga menjadi terduga pelaku dalam kejadian yang menghilangkan nyawa salah satu pengemudi ojek online atas nama Afan Kurniawan semalam, saudara. Dan masih bergabung bersama kami Kabar Eskrim 2008-2009 Susno Duaji. Pak Susno, ini tampaknya memang mungkin kurang lebih sudah sekitar lebih dari 1 jam pemeriksaan dilakukan untuk 7 anggota BRIMOB ini. Biasanya untuk pemeriksaan awal, detail-detail pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada para terduga ini, Pak? Ya, pertanyaan sebagaimana pemeriksa ya, basic daripada pertanyaan tentunya identitas daripada yang terperiksa, yang kedua kondisi kesehatan, yang ketiga kesediaan diperiksa, yang keempat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pemeriksa yang menyangkut peristiwa yang ingin diungkap. Gitu. Peristiwa apa? Peristiwa meninggalnya seseorang driver ojek di lokasi unjuk rasa karena terkena tertabrak oleh kendaraan rantis Polri. Nah, tentunya masing-masing 7 orang itu pertanyaannya akan berbeda sesuai dengan jabatan atau posisi masing-masing pada saat bertugas. Kepada penanggung jawab lapangan, tentunya apa yang saudara lakukan, apa yang saudara instruksikan, kemudian mengapa kendaraan itu bisa bergerak ke sana, siapa yang memerintahkan, dan seterusnya, baru dicocokkan kepada drivernya, siapa yang merintahkan Anda bergeser, kemudian mengapa Anda tidak melihat situasi sekeliling, apakah Anda sudah melihat misalnya bahwa di depan Anda ada kerumunan orang, ada orang banyak dan sebagainya. Ini untuk mengetahui tingkat pelanggaran daripada kode etik masing-masing. Mungkin saya juga harus bertanya kepada Pak Susno. Mungkin Pak Susno juga sudah melihat kejadiannya yang semalam. Kalau kita lihat di kejadian tersebut, apakah memang di sana ada misalnya ada dugaan kesalahan arahan mungkin gitu Pak? Mereka tidak memperlambat mobil atau seperti apa gitu Pak? Saya hanya melihat gambar visual saja, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya. Bagaimana kecepatan daripada rantis tersebut, bagaimana kondisi di depan, kemudian mestinya rantis itu bergerak, kan ada orang atau petugas yang mengawasi di depannya, bahwa yang memberikan di samping drivernya harus tahu persis bahwa di depannya ada apa gitu. Kalau misalnya ada orang atau ada kendaraan atau ada apa, dia harus berhenti, tidak boleh menabrak begitu saja. Karena yang dihadapi oleh rantis siapapun orang itu adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi, yang harus diamankan, tidak ada musuh di sini. Nah, jadi kita lihat nantinya siapa pengawas lapangannya, siapa yang mengamati. Memang kalau dikaitkan dengan kondisi kejiwaan daripada mereka ya, capek juga gitu dari pagi sampai malam sampai apa. Tapi itulah yang namanya bekerja di lapangan, dan itu risiko yang harus mereka hadapi, dan apapun yang terjadi tentunya dituntut suatu tanggung jawab. Ya. Tadi Bapak mengatakan memang mungkin mereka bertugas dari pagi hingga malam, mungkin jelang dini hari. Apakah memang juga kondisi psikologis dari 7 terduga pelaku ini memang mempengaruhi apa yang terjadi, kejadian yang akhirnya merenggut nyawa Afan Kurniawan ini, Pak? Juga akan mempengaruhi ya, makanya nantinya akan diperiksa juga oleh Propam bagaimana kondisi saat Anda begitu dan sebagainya, dan juga akan ditanyakan juga kepada petugas komando lapangan, apakah pasukan Anda ada lintas ganti. Lintas ganti itu artinya melihat kondisi pasukan di lapangan setiap berapa jam dia berganti, apakah sejak pagi sampai malam pasukan itu tidak diganti gitu.
Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Nah, kalau gitu, misalnya, tidak diganti dari pagi sampai malam dan seterusnya, maka itu nantinya akan menjadi beban tanggung jawab daripada pimpinan lapangan, termasuk pimpinan di atas pimpinan lapangan, gitu. Karena Berarti kemampuan kondisi manusia itu ada batasnya. Berarti kondisi psikologis dan juga fisik kelelahan ketika melakukan pengamanan unjuk rasa ini juga menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam pemeriksaan para anggota Iya, BRIMOB ini, Bapak. iya. Dan menjadi itu, misalnya soal pergantian pasukan di lapangan dan sebagainya, itu bukan tanggung jawab daripada anak buah di lapangan, karena dia kan hanya diperintah. Itu tanggung jawab komandan atasan, siapa yang bertugas dan siapa yang memperkirakan. Karena apa? Pengamanan unjuk rasa untuk Jakarta itu bukan baru sekali ini, mereka sudah pengalaman semua. Tinggal nanti komandan yang mengatur pergantian dan sebagainya itu sudah pengalaman di Jakarta apa belum? Atau dia dari luar Jakarta baru masuk gitu. Nah, sehingga dia nggak tahu sampai jam berapa ngamankan. Tapi saya yakin bahwa orang-orang yang tugas di Metro Jaya ini orang-orang yang sudah profesional dalam menghadapi massa. Nah, tinggal nanti dari pertanyaan dari Propam, berapa jam mereka diganti? Mhm. Lalu kalau kita melihat lagi nih Pak yang sedang ada di layar kaca di mana di Biro Paminal juga ada pemeriksaan 7 anggota BRIMOB, apakah memang ini menjadi hal baru ketika pemeriksaan 7 anggota BRIMOB terduga pelaku ini disiarkan secara live gitu dari proses pemeriksaan atau memang ini sudah biasa terjadi, Pak? Tidak biasa terjadi ya, tetapi ini bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan pimpinan Polri. Saya yakin itu seizin pimpinan Polri. Mengapa begitu? Itu untuk meredam reaksi daripada masyarakat. Karena yang bereaksi saat ini bukan hanya supir ojek online saja, yaitu siapapun bereaksi. Nah, bereaksi terhadap terjadinya peristiwa meninggalnya driver ojek ini. Nah, mereka masyarakat ini kan menunggu. Kok Polri itu mengamankan, kok terjadi malah justru meninggal orang. Kalau terjadi begini, tindakan apa yang diambil oleh pimpinan Polri? Pagi tadi mereka sudah mendengar statement dari Kapolri. Kemudian apa betul statement Kapolri dilaksanakan oleh anak buahnya Kapolri memeriksa siapapun yang di lapangan yang dianggap bertanggung jawab. Ternyata betul gitu, sudah diperiksa. Masyarakat juga ingin tahu apakah diperiksa itu hanya statement saja, ternyata dilihatkan secara visual, no ini loh yang meriksa, ini. Itu untuk meredam gitu. Baik, ditahan dulu Pak Susun, nanti kita akan lanjut berdialog, tapi Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, dan masih bersama kami juga Kabar Eskrim 2008-2009 Susno Duaji. Pak Susno, tadi sebelum jeda kita sempat membahas ada hal baru yang kemudian dilakukan oleh kepolisian dalam rangka keterbukaan gitu ya, keterbukaan dan juga mungkin melaksanakan arahan dari Kapolri yang meminta agar pemeriksaannya juga dilakukan secara transparan agar semua orang bisa lihat. Nah, terkait dengan pemeriksaan di Divpropam saat ini yang dilakukan secara terbuka, mungkin memang kita tidak bisa mendengar audionya, tapi apa sih sebenarnya yang benar-benar ingin disampaikan saat ini ketika masyarakat bisa melihat secara langsung pemeriksaan yang sedang dilakukan di Divpropam Polri? Gua kesana Bang ya. Ini sebagai bentuk ya daripada bahwa Polri betul-betul mewujudkan janjinya ya. Janjinya itu janji siapa? Janji pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri. Tadi pagi ya kalau nggak salah, kita akan memeriksa para pelakunya di lapangan, kemudian akan diberikan tindakan sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan pemeriksaannya akan dilakukan secara transparan gitu. Nah, ini transparannya betul telah dilakukan secara terbuka, orang bisa melihat visualnya ya. Visualnya, ternyata perintah Kapolri dilaksanakan, betul-betul diadakan pemeriksaan, orangnya dinampakkan, pemeriksaannya dinampakkan, hanya audionya yang tidak didengar. Nah, timbul pertanyaan, mengapa audionya tidak disampaikan atau tidak disampaikan pada publik? Nah, itu kalau audionya disampaikan pada publik, nantinya akan mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga tujuan tidak tercapai.
Nah, itulah dan bisa juga nanti memancing reaksi yang bermacam-macam. Tapi publik harus tahu bahwa ternyata Polri betul-betul serius ingin melakukan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya dan di samping itu juga menjadi contoh untuk anggota Polri di seluruh Indonesia. Anggota Polri itu lebih dari 400.000 ya dan tersebar di seluruh Nusantara. Mereka juga ini pelajaran yang terbaik untuk mereka bahwa kayak begini akibatnya kalau hal-hal seperti ini dilakukan sampai terjadi mencederai orang apalagi sampai menghilangkan nyawa gitu. Bertugas sudah capek, sudah apa-apa tapi tetap dituntut pertanggungjawaban. Artinya bahwa siapapun yang di lapangan harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan kode etik gitu. Profesi tidak boleh melanggar di situ. Harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan kode etik dan kita berharap juga selama pemeriksaan terkait dengan 7 anggota BRIMOB ini yang diduga menjadi pelakunya, masyarakat juga bisa terus melihat pemeriksaannya seperti apa agar seperti tadi yang dikatakan juga oleh Pak Susno, keterbukaan sesuai janji Kapolri itu bisa dilaksanakan dan masyarakat juga jadi semakin percaya kalau memang pemeriksaan ini dilakukan secara terang benderang dan seklir mungkin agar semua kasusnya juga bisa selesai dengan cepat. Terima kasih atas obrolannya di sore hari ini, Susno Duaji, Kabarreskrim 2008-2009. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Bella, selamat sore, selamat Selamat sore Bapak. bertugas. Terima kasih.